pasca pelaporan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh para korban, di mana mereka adalah kontestan dari ajang Miss Universe Indonesia. Laporan itu tanggal 7 Agustus 2023. Sepanjang waktu itu kami melihat Polda Metro Jaya cukup cepat untuk melakukan pemeriksaan, sehingga sudah diperiksa 28 saksi. Bukti-bukti juga sudah, kemudian karena ada beberapa hal terkait dengan klausul pasal di mana terlapor ini tidak juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelecehan dalam hal body checking. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, body checking yang dilakukan di dalam agenda ya karantina Miss Universe Indonesia itu sama sekali tidak pernah ada di dalam rundown acara. Tiba-tiba dilakukanlah itu body checking dengan sebelumnya yang semestinya agenda adalah koreo, tiba-tiba diinformasikan mau dilakukan fitting. Sama sekali tuh nggak ada informasi terkait mau dilakukan body checking. Bisa kita bayangkan bagaimana pemeriksaan tubuh kita dilakukan tanpa adanya konsen terlebih dahulu. Tidak ada akses informasi, tidak ada disampaikan tujuannya apa sih mau dilakukan body checking ini, untuk apa sih. Terlebih lagi dilakukan 2 hari menjelang grand final. Peserta tentu bingung ya, karena mereka ini telah menandatangani kontrak dengan si penyelenggara bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama karantina yang dilakukan selama 2 minggu. Nah, sehingga disitulah letak adanya relasi kuasa, kebingungan, kebimbangan itu membuat akhirnya terjadilah body checking ini. Yang melakukan body checking adalah penyelenggara, dilakukan secara masif. Artinya tidak hanya 1-2 orang kontestan yang dilakukan body checking, tetapi semua kontestan dilakukan body checking. Sehingga pasca pelaporan ini semua berkas proses penyidikan naik, itu sudah dianalisa lebih jauh, digali, bahkan sudah dilakukan yang namanya pemeriksaan analisa digital forensik terhadap handphone para saksi. Ada beberapa hal yang kami akhirnya dapat terungkap ya dalam proses penyidikan ini, bahwa ada pihak-pihak yang memang semestinya diminta pertanggungjawaban. Tidak saja terkait orang yang melakukan body checking di dalam bilik yang dibuat benar-benar seadanya ya, hanya disekat tanpa di dalam ruangan yang private. Nah, kemudian kami melihat ada pihak-pihak lain yang turut serta membiarkan dan memberi akses sehingga terlaksanalah keseluruhan kontestan yang ada 30 orang ini dalam hal body checking. Alhamdulillah per hari ini akhirnya setelah pemeriksaan yang mendalam, penggalian fakta-fakta, Polda Metro Jaya meyakini bahwa sudah ada tersangka-tersangka yang layak dimintakan pertanggungjawaban. Hari ini 4 Oktober ya, kalau September ceria, hari ini Oktober yang penuh makna bagi para korban. Kita bisa bayangin ya, dari 7 Agustus, September sampai hari ini itu mereka dipertanyakan oleh publik. Tidak sedikit yang mencemooh, seolah-olah yang mereka sampaikan di hadapan publik itu adalah isapan jempol belaka. Tidak ada kejadian itu. Dianggap kasus ini tuh sebenarnya drama-drama aja. Tetapi penetapan tersangka yang disampaikan oleh Polda hari ini itu adalah sebuah jawaban. Kami mengapresiasi kinerja dari Polda Metro Jaya, dari PPA, di mana hari ini disampaikan ada satu tersangka yang berinisial ASD. Si ASD ini yang kami pahami adalah COO dari Miss Universe Indonesia. S-nya kalau saya tidak salah namanya Sarah. Ya, dia adalah salah satu orang dari 3 terlapor yang kami sampaikan pada saat pelaporan. Yang lainnya bagaimana? Informasi dari Polda akan terus digulirkan sampai ditemukan tersangka-tersangka yang lain. Besok akan ada lagi gelar perkara, sehingga tersangka yang lain juga akan segera ditetapkan. Kenapa akan ada tersangka lain? Di dalam beberapa waktu dilakukannya proses penyidikan,
ada pihak-pihak lain yang memang muncul baik secara bukti-bukti maupun keterangan para korban bahwa pihak itu layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Apakah yang pertama karena dia memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan itu. Yang kedua tentu karena ini karantina diselenggarakan secara resmi oleh sebuah korporasi ya, yaitu PT Capella Swastika Karya di bawah Poppy Capella. Tentu kita mendorong kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mendalami dan menggali sampai ke pertanggungjawaban korporasi. Sehingga apa? Jangan sampai hanya orang yang ada di dalam bilik yang melakukan body checking. Karena beberapa kali kita menggali keterangan korban, ternyata ada pernyataan dari si tersangka yang hari ini sudah tersangka ya, si S ini, bahwa dia melakukan potret pada saat melakukan body checking terhadap kontestan ini itu untuk diserahkan kepada atasannya. Ini sudah masuk ke dalam BAP pada saat penyidikan dari korban. Sehingga kami meyakini betul bahwa memang ini dilakukan tidak saja hanya orang yang ada di dalam bilik tersebut. Orang yang ada di sekitar bilik, orang yang memiliki kewenangan dan dia ada di bilik tersebut, termasuk orang yang memberikan akses sehingga itu bisa terjadi, ini juga harus diseret dalam proses hukum. Kita kawal terus proses pembuktian, bahkan sampai nanti pembuktian di persidangan terkait dengan pihak-pihak yang melecehkan perempuan-perempuan di Indonesia. Ajang kontestasi yang seharusnya ini jadi kayak ajang menaikkan kepercayaan diri, kreativitas, intelektual, dijadikan sebagai wadah untuk melakukan pelecehan seperti ini. Saya rasa ini harus diputus mata rantainya, jangan sampai beauty pageant di Indonesia ini dikecam. Jangan sampai beauty pageant di Indonesia ini menjadi sarang dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya ini akan terus menjadi terang dan kita akan menemukan orang-orang yang memang sedari awal tidak layak untuk berada di dunia beauty pageant ini karena dia tidak mengerti value dari sebuah kompetisi dan dia tidak mengerti value dari bagaimana wanita itu semestinya ditinggikan gitu.